Dalam kajian pembiayaan partai politik modern, Ingrid van Biezen pada tahun 2000 itu menempatkan sebuah pendanaan partai itu tidak hanya sebagai persoalan teknis organisasi saja, tetapi juga sebagai instrumen institusional yang memang membentuk sebuah konfigurasi relasi antara negara, partai politik, dan juga masyarakat, di mana melalui kerangka analisis yang sistematis tersebut, ia juga tuh merumuskan sebuah 3 model utama. Yang pertama itu ada Rules and Regulation of Party Financing, lalu yang kedua itu ada the Practice of Party Financing, dan juga yang ketiga itu ada Public versus Central Office, di mana ketiga model tersebut itu merepresentasikan level analisis yang berbeda tetapi saling berkaitan, mencakup dimensi normatif, implementatif, dan juga implikasi struktural dalam organisasi partai politik. Selanjutnya masuk ke model pertama, yaitu ada Rules and Regulation of Party Financing, di mana di sini menegaskan bahwasanya regulasi pembiayaan partai itu merupakan sebuah fondasi normatif yang mempengaruhi arah dan juga karakter sistem kepartaian, di mana dalam kerangka itu negara itu berperan sebagai aktor utama yang memang mengatur sebuah distribusi sumber daya politik melalui berbagai instrumen kebijakan, di mana subsidi pembiayaan kampanye contohnya yang memang secara konseptual itu diarahkan untuk menciptakan sebuah kompetisi elektoral yang setara. Tetapi dalam praktik distribusinya itu tuh seringkali mengikuti sebuah perolehan suara dan juga kursi, sehingga berimplikasi pada penguatan posisi partai dengan basis elektoral yang besar, di mana pola serupa yang juga itu tampak ya pada subsidi aktivitas rutin partai yang memang berfungsi untuk menopang kapasitas organisasi sekaligus meningkatkan sebuah ketergantungan terhadap sumber daya negara, di mana pembiayaan partai terhadap kelompok parlementer itu menunjukkan bahwasannya intervensi negara itu tidak hanya terbatas pada organisasi partai saja, tetapi juga mencakup sebuah fungsi representasi dalam lembaga legislatif. Sementara itu, pembatasan dan juga larangan terhadap dana private itu dirancang untuk menjaga sebuah integritas sistem politik, di mana meskipun gitu efektivitasnya itu dalam mengoreksi ketimpangan distribusi itu sumber daya itu tidak selalu konsisten gitu ya, tapi dalam kerangka ini tuh regulasi itu berfungsi sebagai mekanisme yang memang membentuk sebuah struktur kompetisi politik, bukan sekedar perangkat administratif saja. Bisa kita lihat dalam konteks Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu menunjukkan bahwasannya bantuan keuangan negara itu didistribusikan berdasarkan perolehan suara. Pola distribusi tersebut juga terlihat gitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang sebagai pemenang pemilihan umum pada tahun 2019 yang memperoleh alokasi dana terbesar dibandingkan partai-partai lain yang memang berimplikasi pada penguatan posisi struktural dalam kompetisi politik nasional. Nah, lalu model yang kedua itu ada the practice of party financing, di mana di sini tuh mengalihkan sebuah fokus analisis dari desain yang normatif itu menuju sebuah realitas empiris dalam pembiayaan partai, di mana Van Biezen itu menyoroti adanya kesenjangan nih antara aturan formal dan juga praktik yang berlangsung. Nah, dalam berbagai kasus, pendanaan aktivitas rutin partai itu lebih banyak ditopang oleh subsidi negara dibandingkan oleh kontribusi anggota itu sendiri, yang memang menunjukkan gitu bahwasanya keterbatasan keterikatan sosial antara partai dan juga basis masyarakatnya, di mana kondisi ini tuh merefleksasikan sebuah fenomena weak social actoring, di mana partai itu tidak bertumpu pada dukungan sosial yang terinstitusionalisasi, tetapi pada sumber daya negara, di mana pada pembiayaan kampanye variasi praktik itu menunjukkan bahwasanya regulasi itu tidak bersifat deterministik. Terdapat sebuah konfigurasi yang memang didominasi oleh subsidi publik serta pola kombinasi antara dana publik dan juga dana private, di mana variasi tersebut juga tuh mengindikasikan adanya praktik pembiayaan yang memang dipengaruhi oleh faktor institusional. Dengan demikian, pembiayaan partai itu tidak hanya ditentukan oleh aturan formal saja, tetapi juga oleh interpretasi dan juga sebuah strategi aktor politik dalam mengimplementasikannya. Bisa kita lihat di Indonesia sendiri terdapat Partai Nasdem yang memang menunjukkan pola pendanaan yang bergantung pada sumber daya elit saja, khususnya pada figur-figur sentral seperti Surya Paloh, di mana ketergantungan ini mengindikasikan keterbatasan kontribusi anggota sebagai sumber pendanaan serta memperlihatkan sebuah peran signifikan antara elit dalam menopang sebuah aktivitas politik partai tersebut.
Nah, selanjutnya masuk ke model ketiga, yaitu ada public versus central office, di mana di sini tuh menyoroti distribusi kekuasaan finansial dalam struktur internal partai politik, di mana Van Biesen ini mengidentifikasi gitu sebuah kecenderungan sentralisasi kontrol keuangan pada organisasi pusat partai, di mana dalam banyak kasus sumber daya yang memang berasal dari negara itu justru tuh lebih banyak dikelola oleh elit-elit pusat dibandingkan oleh aktor yang memang berada dalam jabatan publik ataupun juga struktur lokal, di mana pola dalam jabatan publik ataupun juga di mana pola ini tuh memperkuat posisi elit dalam menentukan arah kebijakan dan juga strategi politik, sekaligus membatasi ruang otonomi aktor di tingkat bawah, di mana pembiayaan partai dalam konteks ini tuh tidak hanya berdampak pada relasi eksternal ataupun juga di mana tuh ini tuh tidak hanya berdampak pada relasi eksternal antara partai dan juga negara, tetapi juga membentuk sebuah konfigurasi dengan dinamika demokrasi internal partai serta distribusi kewenangan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita bisa melihat nih dalam konteks Indonesia, di mana kecenderungan ini tuh bisa kita amati pada partai golongan karya, di mana kontrol sumber daya dan juga keputusan strategisnya itu terpusat pada elit-elit pusat saja, khususnya pada periode kepemimpinan Abu Rizal Bakri sekitar tahun 2014 sampai 2016, yang memang menunjukkan bahwasannya dominasi organisasi pusat dalam pengelolaan sumber daya dan juga arah politik partai. Nah, dari ketiga model yang memang sudah dirumuskan oleh Van Biesen, ini tuh menyediakan bahwasannya kerangka analisis yang terstruktur untuk memahami sebuah pembiayaan partai politik, di mana model regulasi ini menjelaskan konstruksi aturan, model praktik untuk menguraikan sebuah implementasi empiris gitu, sementara model distribusi internal itu menelaah bagaimana relasi kekuasaan dalam organisasi partai, dan interaksi antara dimensi tersebut itu menunjukkan gitu bahwasannya pembiayaan partai itu merupakan sebuah bagian dari mekanisme institusional yang memang berpengaruh terhadap konfigurasi sistem politik dan juga dinamika demokrasi.